sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Tepat seminggu yang lalu kita sudah menonton episode ke-17 My Hero Academia season ke-6. Dan di episode tersebut menjelaskan latar belakang bagaimana awal mula konflik keluarga Todoroki dimulai. Pada episode tersebut juga menunjukkan ke kita tentang sisi gelap dari Endeavor. Namun akan terjadi suatu revolusi di masa depan untuk memperbaiki kerumitan di keluarga Todoroki ini. So tentunya di konten kali ini akan kita breakdown episode ke-17 My Hero Academia edisi telat. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode ke-17 ini mengadaptasi 3 chapter, yakni dari chapter 301 hingga chapter 303. Episode dibuka dengan flashback kunjungan Endeavor ke rumah keluarga Himura, yakni keluarga klan tempat Rei ibunya Soto bernaung. Kejadian ini adalah sebuah proses pelemaran Endeavor untuk dijodohkan pada Himura Rei, yakni seorang wanita yang terkenal memiliki quirk es yang kuat. Dan uniknya hal ini sudah menjadi budaya turun-temurun dari keluarga Himura untuk dinikahi oleh kalangan pahlawan papan atas, yang gunanya untuk menghasilkan keturunan dengan quirk yang lebih overpower. Fenomena ini kawan-kawan adalah fenomena yang umum terjadi setelah munculnya fenomena quirk, di mana fenomena ini disebut sebagai quirk marriage, yang tujuannya agar anak mereka nanti mampu mewarisi kedua quirk orang tua mereka yang sama-sama kuat dan menghasilkan satu quirk baru yang lebih kuat. Contoh kasusnya kalian dapat lihat pada Soto yang mewarisi kekuatan api Endeavor dan kekuatan es milik Rei, sehingga terciptalah satu quirk dengan dua kekuatan. Lantas, apa tujuan Endeavor menikahi Rei di sini? Tentu saja untuk mendapatkan anak yang nantinya bisa melampaui All Might. Andai saja Endeavor tak bernafsu setan, mungkin Rei tidak bertemu dengan Endeavor, dan Soto bahkan Dabi sekalipun tidak akan ada. Jadinya meskipun All Might tidak terlibat, tapi All Might menjadi motivasi untuk terlahirnya Dabi dan Soto. Kejadian ini jika kita kaitkan dengan kondisi sosial masyarakat di Jepang sana, ini memang masih sangat lumrah ditemukan. Mengingat budaya patriarki di Jepang sana masih sangat kuat, dan ditambah lagi dengan fenomena quirk yang muncul di dunia My Hero Academia, jadinya sistem patriarki semakin menguat. Adapun keluarga Himura merelakan Rei untuk dipinang oleh Endeavor adalah karena persoalan kekayaan. Lagi-lagi ini bicaranya soal duit. Mengingat Endeavor sudah menjadi pahlawan kaya raya setelah All Might saat itu, maka tentu keluarga Himura tak berpikir lama untuk melepas Rei. Kita kemudian beralih ke beberapa tahun setelah menikah, di mana kini Endeavor dikaruniai anak yang diberi nama Toya. Toya ini adalah yang nanti akan menjadi Dabi. Di saat seperti ini, Endeavor mulai menolak untuk mengajarkan teknik quirknya ke Toya. Sebab setelah diperiksa, ternyata Toya ini memiliki kecacatan quirk, di mana Toya memiliki quirk api yang lebih kuat dari Endeavor, tapi tubuhnya justru tahan terhadap suhu dingin yang ekstrim berkat warisan dari gen ibunya. So dari sinilah Endeavor mulai menyerah pada Toya, dan lahirlah Fuyumi. Nah, Fuyumi juga ternyata cukup mengecewakan sebab quirknya adalah es. Begitupun Natsuo yang quirknya es pula. Di saat yang sama pula, Toya mulai termotivasi untuk latihan quirk secara otodidak. Tapi ya tetap saja banyak trouble yang terjadi, seperti terbakar karena quirknya sendirilah dan lain sebagainya. Karena 3 anak ini dianggap gagal, maka lahirlah satu anak lagi yang dianggap adalah karya sempurna. Siapa lagi kalau bukan Todoroki Soto. Tapi dari sinilah timbul rasa iri terhadap Toya, di mana Toya menganggap bahwa dia dianggap gagal dan tak layak menjadi pahlawan. Dari sini Soto sebenarnya hampir tewas dibunuh oleh Toya. Tapi ya yang namanya bocil mana bisa cuy. Akibatnya dari insiden ini membuat Soto diisolasi untuk tidak bergaul bersama 3 saudara lainnya. Pada masa ini, Toya sudah secara penuh memiliki rambut putih. Ini menandakan bahwa semakin lama, gen dari ibunya semakin kuat. By the way, pihak studio sudah memperbaiki kekeliruan anak berambut merah yang muncul di season 2, yakni jadi rambut putih seutuhnya, yang menandakan bahwa ya si anak rambut merah yang muncul sebelumnya adalah benar-benar Toya atau Dabi. Pada masa ini, Soto setiap hari kerjanya hanya disuruh berlatih dan terus berlatih untuk menjadi super kuat. Sementara Toya di saat yang sama sedang melatih quirknya sampai ke tingkat yang lebih kuat dari Endeavor. Dari sini akhirnya terungkap bahwa quirk api biru milik Dabi tercipta bukan karena obat trigger atau fenomena awakening quirk, melainkan tercipta karena perubahan emosi. Semakin sedih dan terpuruk emosi Dabi, maka semakin kuat apinya. Lantas, perkembangan Dabi ini ternyata diketahui oleh Endeavor. Dan ya, sasaran Endeavor tentu saja adalah Rei. Endeavor, si pahlawan yang konon terkuat kedua di Jepang ini, ternyata adalah seorang pelaku KDRT yang tiap saat menyiksa istrinya, hingga Rei sampai tergoncang mentalnya. Buset, kasihan banget. Kalian kalau jadi laki jangan mukul perempuan ya anjir, malu-maluin jadi cowok. Sementara itu, di saat Endeavor tengah bertugas, ternyata Toya menunggu Endeavor di puncak Sekoto. Tapi Endeavor tak kunjung muncul.
Toya tentunya kecewa berat dan secara tiba-tiba Quirk-nya aktif dan tak bisa dikendalikan. Toya akhirnya terbakar dan membuat satu bukit hangus dalam waktu singkat. Tak ada yang bisa menolong Toya di sini sebab bahkan Endeavor sendiri yang memiliki ketahanan terhadap Quirk api tidak bisa berbuat apa-apa lantaran api milik Toya jauh lebih panas ketimbang api Endeavor. Kembali ke masa kini, singkatnya keluarga Todoroki tak tinggal diam dengan aksi yang dilakukan oleh Toya atau Dabi saat perang yang sebelumnya terjadi. Dan kini keluarga Todoroki akan berjuang sama-sama untuk membuat Toya atau Dabi berhenti melakukan kejahatan. Pada saat yang sama pula, muncul Hawks dan Best Jeans yang menjelaskan kondisi terkini, di mana Jepang sudah makin kacau balau, tapi bantuan pahlawan dari negara lain mulai dikerahkan. Jika kalian perhatikan, siluet pahlawan ini sudah ditunjukkan di manga dan movie sebelumnya, yakni dari siluet biru yang adalah Big Red, si pahlawan Singapura. Siluet coklat adalah Salam dari Mesir, siluet hijau adalah Nyikang dari Sudan, dan siluet kuning adalah Electroplan dari Amerika. Serta siluet pink adalah Star and Stripes, si pahlawan wanita terkuat di dunia. Tapi setelah itu, Hawks nyeletuk dengan pertanyaan ke Endeavor tentang apa itu One for All. Sepertinya di sini, masyarakat luas dan bahkan kalangan hero terkuat tidak tahu menahu apa itu One for All. Apakah itu Quirk, apakah itu proyek, apakah itu anti dari All for One, atau apakah sebenarnya One for All itu. Dan di sini sudah menyebar luas di kalangan masyarakat. So, pada akhirnya kecurigaan Hawks semakin memanas ketika tahu kalau Deku saat ini sedang ditemani oleh All Might. Dan episode 17 pun berakhir. Episode ini lebih menunjukkan ke kita tentang sisi gelap Endeavor yang ternyata seorang megalomaniak yang bernafsu untuk menjadi nomor satu. Dan karena nafsunya tersebut membuat Endeavor melakukan segala hal untuk mencapai puncak. Tapi ya, pada akhirnya kita tahu bahwa Endeavor tetap menjadi nomor satu sebab All Might pensiun setelah baku hantam dengan All for One di Kamino. Jadi itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.